بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kaifahalukum? Alhamdulillah bi khair ya. Alhamdulillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang buah-buahan. Dan kali ini kita akan belajar tentang buah kurma. Silakan antum buka buku Momentum Iman Kutab awal 2 di halaman 82. Ya, silakan dibuka halaman 82. Baik, saudara Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebelum kita belajar, perhatikan adab-adab kita dalam bermajlis, ya. Duduk yang rapi, tenang, memperhatikan penjelasan dari Ustadz, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, ya. Karena insya Allah kalau Allah mencurahkan ridhonya kepada kita, kita insya Allah akan mendapatkan banyak hal, baik itu ilmu, pahala, dan lain sebagainya. Ya, baik. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tema kita pada hari ini adalah tentang kurma. Nah, Ustadz ingin tanya, siapakah santri-santri Ustadz yang suka dengan buah kurma? Angkat tangannya. Masya Allah ya. Banyak yang suka dengan buah kurma ya. Nah, buah kurma ini tumbuh di kota Madinah, ya. Kota yang memiliki iklim yang kering, kemudian cukup panas dan jarang hujan ya. Sehingga di kota ini sangat cocok untuk ditanami pohon-pohon kurma atau dijadikan perkebunan buah kurma. Ya, Masya Allah. Buah ini sangat istimewa ya, karena buah kurma adalah salah satu buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dan kaya akan manfaatnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Abasa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa zaitunaw wa nakhla, yang artinya dan zaitun dan pohon kurma. Ya, santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir, kata wa nakhla adalah buah kurma, di mana buah tersebut bisa dimakan mentah-mentah atau hampir matang, atau juga rutob yang sudah matang, atau tamar atau kurma yang sudah kering atau kurma kering ya. Baik, yang masih mentah ataupun sudah matang dapat juga diperas menjadi manisan atau cuka ya. Jadi kurma bisa dijadikan manisan ataupun cuka. Ya, Masya Allah ya. Kurma adalah buah yang berwarna coklat, gelap, dan hitam. Adapun kurma yang muda adalah berwarna kuning kehijauan. Bentuknya ada yang bulat dan lonjong. Ya. Kurma ini memiliki rasa yang manis dan legit. Kurma bergizi tinggi dan menyehatkan tubuh. Ya, Masya Allah ya. Sehingga kurma ini baik untuk dikonsumsi setiap hari atau bisa dimakan setiap hari, sangat cocok, sangat bagus ya. Ada beberapa jenis kurma yang banyak dimakan atau dikonsumsi oleh kita yang ada di Indonesia. Ya, antara lain yang pertama adalah kurma sukari. Nah, ini kurma sukari ya. Awalnya kurma sukari ini dibudidayakan di wilayah Al-Qasim, daerah Arab Saudi. Ya. Kurma ini memiliki rasa yang manis dan berdaging lembut. Ya. Ini kurma sukari. Jadi kalau antum suka yang manis, kurma sukari cocok buat antum ya. Baik, yang kedua ada kurma ajwa. Ya, ini kurma ajwa.
Keistimewaan kurma ajwa disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengkonsumsi 7 butir buah kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Yang ketiga ada kurma Tunisia. Ini dia kurma Tunisia. Kurma Tunisia ini berasal dari Tunisia, daerah Afrika Utara ya. Jenis kurma ini berasal dari buah pohon palem. Kurma ini termasuk jenis kurma yang kering. Kurma ini memiliki warna coklat yang mengkilap. Santri-santri Ustadz yang dirahmati oleh Allah, yang keempat ada kurma medjool. Nah, kurma medjool ini bentuknya besar dan dagingnya tebal. Buah warnanya ini coklat muda ya, dengan rasa manis legit yang empuk. Nah, santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada beberapa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan buah kurma. Kalau bisa antum amalkan nanti ya, Masya Allah ya. Yang pertama adalah disunahkan untuk berbuka puasa dengan buah kurma yang jumlahnya ganjil ya, jumlahnya bisa 3, 5, 7 ya, ganjil pokoknya ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rutob atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Yang kedua, ya, sunnah yang kedua adalah mentahnik bayi yang baru lahir dengan kurma. Tahukah antum apa itu mentahnik? Ya, mentahnik itu mengunyah kurma lalu menempelkannya di bagian langit-langit mulut bayi. Nah, tujuannya adalah agar bayi ini terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan anak kecil, lalu beliau mendoakan mereka dan mentahnik mereka. Ya. Kurma yang dianjurkan untuk mentahnik ini adalah kurma tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, bisa juga dengan kurma basah. Ya. Namun jika tidak ada, bisa diganti dengan sesuatu yang manis seperti madu. Ya, Masya Allah ya. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sunnah yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma dengan keju. Masya Allah ya, keju. Sebagaimana yang diriwayatkan dari kedua anak Bushir As-Sulaimiyain, mereka berdua berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi kami. Maka kami hidangkan kepada beliau keju dan kurma kering. Sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai keju dan tamar atau kurma kering. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sunnah yang keempat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma dengan mentimun. Ya, mentimun ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah mentimun dengan rutob atau kurma basah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, buah kurma adalah buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan pastinya memiliki keistimewaan ya. Buah kurma yaitu baik yang belum matang sudah bisa dimakan ya. Buah kurma pun banyak tumbuh di Madinah
ya, di mana Rasulullah SAW berhijrah ke kota tersebut dan lama tinggal di sana, ya. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW terkait dengan buah kurma ini, ya, diantaranya memakan buah kurma ketika berbuka puasa, mentahnik bayi, kemudian memakan kurma dengan keju, memakan buah kurma dengan mentimun, dan masih banyak lagi manfaat dari buah kurma yang untuk kesehatan tubuh manusia, ya. Demikian pelajaran kita tentang kurma hari ini, ya. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.